Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya di materi pelajaran KKPI. Jangan lupa sarapan dulu sebelum belajar, atau kalian bisa dilengkapi dengan cemilan. Baik, tetap jaga kesehatan di rumah dengan belajar mandiri. Baik, silakan simak materinya. Untuk materi hari ini di bagian perangkat lunak sistem atau sistem software. Nah, di mana perangkat lunak atau sering kita sebut dengan software adalah bagian dari sistem komputer yang tidak terwujud berupa data disimpan secara digital termasuk program komputer. Di sini salah satunya yang pertama sistem operasi. Nah, sistem operasi digunakan untuk melakukan manajemen dari perangkat keras. Sini adalah contohnya sistem operasi Windows, sering kita lihat ya, sering kita gunakan juga. Bagi kalian yang sudah pernah mungkin punya laptop atau komputer, di dalamnya sudah terinstal aplikasi Windows. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi, di antaranya sistem operasi Windows yang dikembangkan oleh Microsoft atau berbasis GUI ya, Graphic User Interface. Nah, Windows untuk saat ini sering digunakan karena sistemnya mudah dipahami atau sederhana gitu. Beda dengan sistem-sistem operasi lainnya. Sama seperti kalian mempunyai handphone. Contohnya, kalian mempunyai handphone Android. Nah, itu Android, misalkan Androidnya apa? Terus sistemnya sistem apa? Jelly Bean atau Lollipop. Nah, itu atau KitKat itu ada tingkatannya juga sama. Ada tingkatan untuk spesifikasinya. Begitupun sistem perangkat lunak atau software atau sistem software seperti itu sama. Ini Windows ya. Windows tuh ada berupa macam-macamnya, ada Windows 7, Windows 8, Windows 9, bahkan sekarang itu ada Windows Server yang Windows 2016. Semakin meningkatnya zaman ya, karena apa ya, teknologi ini semakin berkembang dan mungkin kita lihat ke depannya bakal ada generasi-generasi yang memang akan mengubah sistem pendidikan menjadi digital seperti itu. Selanjutnya, sistem operasi Linux. Ya, Linux ini adalah sistem operasi open source dan gratis. Jadi open source itu bisa digunakan oleh pengguna atau user secara gratis. Nah, kelengkapan fitur jaringan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan harian. Nah, bedanya sistem Linux dengan sistem operasi Windows ini, dia lebih ke misalkan saya punya laptop ya, terus sistemnya Linux, itu lebih simpel lagi ternyata Linux itu. Lainnya dengan Windows lebih ribet dan lemot katanya. Coba kalian silahkan, bagi kalian yang ingin tahu sistem Linux dengan Windows, silahkan searching. Kalau Linux ini dia open source atau gratis. Kalau Windows ini ketika diinstal itu dia menggunakan software yang berbayar. Misalkan kita install program Windows 7. Nah, itu ada lisensinya, itu ada cracknya, itu ada kodenya, dan itu berbayar. Nah, biasanya untuk source Windows 7 itu bisa sampai 1 atau 2 juta, itu Windows yang aslinya. Sedangkan yang Linux itu dia tidak dibatasi atau gratis atau open source ya. Linux itu biasanya kita gunakan di perangkat-perangkat yang untuk mendesain pemrograman. Contohnya kita mau ngedesain billing. Apa itu billing? Billing itu sebuah program yang dimana dia menghitung hitungan yang ada di warnet. Misalkan kita pakai warnet, bang berapa hasil main warnet saya, itu termasuk billing. Terus kita menjumpai di Indomaret atau Alfamart atau di mall-mall ya, Pak saya mau bayar ini, itu udah termasuk aplikasi billing dan dibuat oleh Linux. Windows pun sama, cuman ada beberapa komponen yang memang tidak compatible atau tidak tidak support ya. Oke, selanjutnya sistem operasi Mac OS ya. Mac OS kalian sudah tahu lah pasti, karena sebagian dari kita juga pernah
pernah mempunyai atau pernah melihat handphone Apple, anu digagal ku beurit. Sistem operasi Mac atau Macintosh Operating System yang merupakan sistem operasi berbasis graphic user interface dari Apple. Itu beda lagi. Bedanya kalau sederhananya seperti ini, kita mempunyai sebuah laptop yang dimana kita terinstall sebuah aplikasi antivirus agar laptop kita terjaga keamanannya. Nah, sedangkan Apple ini dia tidak memakai antivirus, karena di dalamnya sudah termasuk ada pengamanannya, begitu bedanya ya. Dan selanjutnya sistem operasi Android. Nah, sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang banyak digunakan. Nah, jenis-jenisnya yang seperti saya tadi singgung, versi Android ada Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Oreo, dan Pie. Ya, mungkin kesininya ada banyak ini ya, perubahan-perubahan atau peningkatan upgrading sistem, yang mana seiringnya zaman kita melihat bahwa teknologi saat ini semakin canggih lagi. Nah, sistem operasi iOS selanjutnya. Sistem operasi yang diciptakan oleh perusahaan Apple awalnya digunakan untuk iPhone. Nah, sekarang digunakan untuk iPad atau iPod Touch. Sama ya. Kalau iPad itu iPhone, handphone, smartphone cuman berbasis tablet. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya untuk iPad atau iPod Touch itu dia digunakan untuk mendengarkan musik ya, atau dia sosial media tanpa menggunakan SIM card, hanya WiFi only misalkan. Itu bedanya. Atau kita sering main game saja di sana. Nah, selanjutnya sistem utility ya. Sistem utility di mana perangkat lunak pada mengoptimalkan kinerja komputer. Nah, sistem operasi ini khususnya Windows ya, sudah memiliki sistem utility bawaan internal. Contohnya apa? Jadi contohnya ada file manager. Jadi file manager ini sudah include. Jadi tidak harus kita mendownload lagi. Ya, file manager, screen saver. Nah, screen saver ini adalah sebuah tema di mana menampilkan sebuah video untuk jeda waktu di laptop atau komputer kita. Contohnya, ketika komputer kita tidak dipakai, itu maka akan muncul screen saver, yang mana kita bisa modifikasi teks, kita bisa modifikasi foto kita sendiri muncul di laptop kita. Itu adalah sistem utility ya. Ada dua ya, utilitas internal bawaan, contohnya file manager, screen saver, dan program utilitas eksternal bukan bawaan, contohnya antivirus dari kompresi file. Jadi antivirus sendiri ternyata komputer kita sudah memiliki pengamanan, di mana yang kita tahu bahwa komputer kita ada yang disebut dengan file malware-nya, ternyata bisa mendeteksi virus yang ada di komputer kita. Banyak hal ya. Kalau misalkan kita lihat di beberapa Windows itu sudah ada pengamanannya macam-macam. Tuh contoh bawaannya. Dan sistem utility ini ternyata selain daripada antivirus atau file manager, juga kita temui bahwa kita bisa bekerja tanpa ada software yang harus di-download, contohnya Microsoft Word. Nah, di sana ada WordPad. Nah, WordPad juga sama fungsinya seperti Microsoft Word, bisa membuat sebuah file atau kita bisa membuat sebuah data. Tuh. Baik, di sini mungkin sudah paham materinya. Saya lanjut lagi di bagian B-nya, perangkat lunak aplikasi atau application software. Aplikasi perangkat lunak ini merupakan jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu atau kebutuhannya, contohnya seperti ini. Microsoft Office ini untuk produktivitas kerja ya, atau kita yang sebut dengan Microsoft Office pengolah kata atau word processing. Nah, ini yang B-nya itu Microsoft Office pengolah angka yang disebut Excel ya, Excel processing. Nah, ada juga Microsoft Office PowerPoint. Ini untuk menampilkan slide. Biasanya
kalau untuk word processing ini kita membuat sebuah data ketik, misalkan kita buat jadwal harian, atau OSIS biasanya suka membuat jadwal pertemuan, misalkan jadwal pertemuan OSIS itu diketik di Microsoft Word. Nah, sedangkan Microsoft Office pengolah angka ini biasanya itu untuk hitungan angka ya, bilangan. Contohnya keuangan OSIS berapa nih? Nah, itu diketikkan di Excel processing. Misalkan keuangannya hari ini berapa, minggu lalu berapa, itu bisa dikalkulasikan, itu di pengolahan angka. Nah, sedangkan Microsoft Office PowerPoint ini untuk membuat sebuah slide atau PowerPoint. Apa sih itu PowerPoint? PowerPoint ini adalah ketika kita mau mempresentasikan sebuah data. Contohnya, anggaplah kalian sedang melakukan seminar, atau kalian sedang melakukan acara ya, seperti pramuka atau seperti OSIS juga sama. Nah, kalian ini memberikan materi, terus materi tersebut ada slide-slide-nya, ada materi-materi untuk ditampilkan di layar InFocus di proyektor kalian. Nah, ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Baik, mungkin ada yang perlu ditambahkan, atau kalian bisa bisa bertanya ya melalui WhatsApp Bapak, silahkan. Untuk materi hari ini cukupkan saja. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.